Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Dan sebelum lanjut, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, ini murni saya hanya sharing analisa, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali ya, karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung resikonya. Ya, your money is your responsibility, jadi jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya. Oke, kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini naik cukup lumayan ya, 1,31% ke level 6109. Nah, mudah-mudahan indeks ya melanjutkan fase bullish seperti analisa kita sebelumnya teman-teman ya. Dan karena indeks sekarang sudah berada di resisten, menurut saya ada kemungkinan besok kalau pagi-pagi indeks di bawah naik, ada kemungkinan sesi 2-nya itu koreksi dulu teman-teman ya. Ada kemungkinan sesi 2-nya koreksi dulu. Nah, kalau pagi-pagi besok indeks malah turun ya, ada kemungkinan indeks malah tembus resistnya ini, resist kotak kuningnya ini teman-teman ya. Karena menurut saya kan indeks biasanya sangat volatil teman-teman ya, dan 15 menit awal pertama perdagangan di IHSG menurut saya itu fake ya dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dengan diadakannya sistem pre-closing dan pre-opening itu 15 menit awal perdagangan itu sangat mudah ya dimainkan oleh bandar ya dalam tanda kutip teman-teman. Oke, itu saja analisa saya untuk IHSG. Saham berikutnya, saham pertama yang akan saya analisa adalah saham LPPF. Hari ini ya Lipo Group itu hampir semuanya naik teman-teman, hampir semuanya naik. Dan LPPF ini sebelumnya saya pernah bahas di kotak kuningnya ini teman-teman ya. Sebelumnya saya pernah bahas di kotak kuning ini dengan stop loss di bawah ini, kenaikannya bisa sampai ke 2600. Nah, sekarang kalau teman-teman yang udah buy di bawah ini, sekarang masih ada floating profit ya. Nah, strateginya sekarang buat teman-teman yang udah buy tinggal pasang trailing stop. Nah, buat teman-teman yang baru mau buy, jelas ini kurang menarik ya, karena resisten sama supportnya itu sudah dekat teman-teman. Sama resisten sudah dekat dan supportnya sudah jauh ya. Ini jadi buat teman-teman yang baru mau entry, jelas ini menurut saya kurang menarik ya. Jadi sebaiknya teman-teman cari saham lain ya yang baru mau entry. Oke, itu saja untuk LPPF. Saham berikutnya adalah PTPP. Saham konstruksi mayoritas saham konstruksi sekarang sedang berada di support kuatnya. Dan ini saya upload di Instagram beberapa hari yang lalu, saya upload di Instagram tapi saya hapus karena nggak kelihatan. Oke, mayoritas ya kalau kita lihat PTPP ini sekarang sedang berada di support kuatnya teman-teman, sedang berada di support kuatnya, dan hari ini mengalami kenaikan 5% lebih ya, hampir 6%. Dan kalau menurut saya ya teman-teman yang swing trader panjang ya, PTPP ini cukup layak ya untuk kita cicil sampai harga 800 teman-teman. Kalau kalau close di bawah 800 ya, beberapa tick di bawah 800, sebaiknya teman-teman exit dulu. Nah, buat teman-teman yang perlu konfirmasi di sini, kalau kita perhatikan PTPP ini sedang konsolidasi ya, buat teman-teman yang perlu konfirmasi bisa buy on breakout ya, jika PTPP ini mampu break dari 955 teman-teman. Jika PTPP ini mampu breakout dari 955, maka itu sangat layak untuk kita ikutan entry teman-teman ya.
Nah, buat teman-teman yang swing panjang, yang nyicil atau yang sudah nyicil mungkin ya, ini area 800 ini cukup menarik ya, cukup menarik karena ini support yang cukup kuat. Beberapa kali disentuh, di sini terlihat beberapa kali disentuh, di sini ketika breakout naik tinggi, kemudian retest, di sini disentuh lagi. Jadi 800 adalah support yang cukup kuat ya. Oke, itu saja untuk PTPP. Saham berikutnya adalah saham agro. Agro hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, 4%-an ke level 2380, bahkan tadi sempat sampai 6%-an kalau nggak salah ya. Nah, buat yang udah buy agro di 2000 ini, agro ini menurut saya masih menarik ya, masih memiliki ruang potensi untuk up. But buat teman-teman yang baru mau entry, buat teman-teman yang baru mau entry ini sekarang kurang menarik ya, karena resistennya sudah dekat, supportnya sudah jauh. Nah, teman-teman bisa tunggu agro ini retest dulu ke bawah. Ya, retest dulu ke bawah sekitaran 2250 sampai 2200, teman-teman boleh ikutan entry. Maka ada potensi seperti ini teman-teman ya. Kalau dia retest dulu ke bawah sekitaran 2250 sampai 2200, maka teman-teman boleh ikutan entry dengan stop loss di bawah 2180. Oke, itu saja untuk agro. Saham berikutnya adalah saham ELSA. Hari ini saham minyak-minyakan mayoritas naik ya, karena ada sentimen positif juga dari presiden kita yang tercinta, teman-teman. Tercinta ya, mungkin ada yang cinta, ada yang tidak. Oke, kalau secara teknikal, ELSA ini kurang menarik teman-teman ya, kurang menarik. Hari ini kepentok resist downtrend line-nya, kemudian terlihat ada perlawanan. Jadi kalau menurut saya ELSA ini masih belum menarik teman-teman ya. Walaupun ELSA sekarang sedang berada di support kuatnya, kalau kita tarik jauh ke belakang, ini ELSA 240 ini adalah support kuat teman-teman, support kuat untuk ELSA. Dan hari ini terlihat mantul dari support kuatnya teman-teman, tapi masih kepentok di resist trend line-nya ini. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ya, sebaiknya tunggu ELSA ini mampu break dari downtrend line-nya ini teman-teman. Jika ELSA mampu break downtrend line-nya ini, teman-teman boleh ikutan entry. Kalau belum mampu breakout, teman-teman sebaiknya wait and see dulu ya untuk ELSA teman-teman. Oke, itu saja untuk ELSA. Saham berikutnya adalah saham BBYB. BBYB hari ini arah teman-teman ya, hari ini arah. Terlihat BBYB mantul di area gap-nya ini teman-teman, belum menutup gap, tapi ini adalah tanda-tanda positif ya. Ini adalah supportnya, kemudian mantul 2 hari, volumenya kencang teman-teman, 2 hari volumenya kencang. Hari ini arah. Menurut saya BBYB ini masih memiliki ruang potensial up yang cukup menarik teman-teman ya. Kalau kita pakai Fibonacci ya, kalau kita pasang dari high-nya ke swing low-nya ini, maka sekarang BBYB itu sedang berada di golden ratio-nya ya, di 0,618, tepat di golden ratio-nya. Maka kalau kita lihat dari Fibonacci-nya ini, tidak menutup kemungkinan BBYB ini akan ke 2000 teman-teman ya, ke 2000. Kemudian kalau 2000 ini mampu di break atas, maka target berikutnya itu ke Fibonacci 1618-nya itu di 2400 teman-teman ya. Jadi BBYB ini buat yang sudah antri di bawah ini masih cukup menarik ya, masih sangat menarik teman-teman untuk di hold teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, ini kurang menarik ya, kurang menarik.
teman-teman bisa tunggu dia retest dulu ke bawah. Kalau retest ke 1600, teman-teman boleh spek buy ya. Kalau ke 1600 teman-teman boleh spek buy, stop lossnya beberapa tick di bawah 1600 saja teman-teman ya. Oke, itu saja untuk BBYB. Saham berikutnya adalah saham BTPS. Nah, kalau yang ini menurut saya sangat menarik ya, sangat menarik untuk kita buy sekarang teman-teman. Kenapa? Kalau kita lihat secara tren, ini trennya memang masih downtrend teman-teman, masih downtrend. Nah, di sini terlihat BTPS mampu breakout dengan volume yang sangat besar, Di sini ada langsung tembus downtrend line-nya, kemudian di sini ada resisten juga langsung ditembus, dan 3 hari ini retest ya dengan volume yang kecil-kecil. Jadi BTPS ini menurut saya sangat menarik teman-teman ya, sangat menarik. Kalau teman-teman yang baru mau entry, teman-teman boleh buy di harga sekarang, ya. Stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah super kotak kuningnya ini. Anggap teman-teman pasang stop loss di 2580, kemudian targetnya teman-teman bisa pasang di resistnya ini teman-temannya di 3000. Itu risk rewardnya sangat menarik ya. Risknya cuma 3%, kemudian rewardnya bisa sampai 16%. Jadi BTPS ini sangat menarik ya, sangat menarik buat teman-teman yang baru mau entry teman-teman. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan kalau bermanfaat, mohon dukungannya di subscribe dan like. Oke, itu saja. Terima kasih.